Kesaksian Tifa Uzia Tiasuma atau yang akrab kita kenal sebagai Dr. Tifa dalam persidangan Citizen Lawsuit menurut saya tidak masuk akal sama sekali, bahkan terkesan ditertawakan. Dr. Tifa yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi memberikan kesaksian yang fokusnya cuma pada satu hal, yaitu foto wajah Pak Jokowi yang ada di ijazahnya. Bukan soal institusi, bukan soal legalitas dokumen, tapi semata-mata foto. Dan yang bikin kita geleng-geleng kepala adalah ketika ia menyatakan kalau dirinya lebih tahu soal Pak Jokowi dari Pak Jokowi sendiri. Sembari mengajukan argumen yang lebih mirip persepsi pribadi ketimbang data-data faktual yang seharusnya menjadi dasar sebuah tuduhan hukum. Kok bisa sebuah isu sebesar ini hanya berdiri di atas interpretasi subjektif? Sekali lagi, alih-alih bicara soal data birokrasi, catatan administratif, prosedur verifikasi ijazah dari lembaga resmi, atau saksi-saksi yang memang berhubungan langsung dengan penerbitan dokumen, artinya ijazah Pak Jokowi. Kesaksian yang dihadirkan oleh Dr. Tifa justru berputar pada analisis bentuk bibir, garis hidung, lekukan telinga, dan posisi kacamata pada foto. Seolah-olah perkara ini itu bukan tentang keautentikan dokumen pendidikan, melainkan tentang kontes tebak wajah yang dipaksakan menjadi bukti hukum. Dan tentu saja ini membuat masyarakat kita menjadi terbelah antara mereka yang menganggapnya sebagai sebuah keberanian membuka tabir kebenaran dalam tanda kutip seperti itu, dan mereka yang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Namun kalau kita mau jujur, dalam logika pembuktian, fokus pada detil wajah seseorang tanpa dasar metodologi forensik yang teruji jelas tidak dapat berdiri sebagai bukti yang kuat. Bukan hanya lemah, tapi justru bisa menggerakkan masyarakat atau mengarahkan masyarakat pada kesimpulan-kesimpulan yang keliru. Apalagi ketika klaim yang dibawa cenderung absolut, seolah-olah kesimpulan pribadi bisa mengalahkan dokumentasi formal yang seharusnya diverifikasi melalui prosedur legal. Menurut saya, kesaksian tersebut bukan lagi soal mencari kebenaran, tetapi tentang membentuk narasi. Dan narasi semacam ini, jika disampaikan dengan percaya diri yang terlalu tinggi, berpotensi menggiring opini publik. Kita semua tahu, dalam masyarakat yang semakin digital seperti sekarang, narasi personal seringkali terasa lebih menarik daripada fakta resmi. Cerita dramatis itu lebih cepat viral dibandingkan dokumen berisi data. Dan disinilah masalah muncul, teman-teman. Ketika seseorang berbicara dengan penuh keyakinan tanpa dukungan bukti yang autentik, bukti yang kuat, masyarakat berpotensi ikut terseret arus keyakinan tersebut. Apalagi jika narasi itu selaras dengan sentimen kelompok-kelompok tertentu. Padahal, sebuah sidang seharusnya menjadi arena pembuktian objektif. Fakta diuji, bukan perasaan. Bukti diverifikasi, bukan dipersepsikan. Kesaksian harus berdiri di atas pondasi data, bukan interpretasi visual yang sifatnya subjektif. Sayangnya, apa yang terjadi pada sidang Citizen Lawsuit justru sebaliknya. Kesaksian Dr. Tifa lebih banyak didasarkan pada persepsi pribadi terhadap wajah yang ada di foto ijazah Pak Jokowi. Ia mengomentari perbedaan kacamata, bentuk bibir, garis wajah, seolah-olah identitas seseorang dapat dipastikan hanya dengan menaksir foto tanpa proses verifikasi profesional. Ini bukan hanya tidak logis, tapi juga menyesatkan karena pembuktian formal tidak bisa digantikan dengan rasa, misalnya saya merasa ini berbeda. Tidak bisa. Inilah titik krusialnya, yaitu ketika persepsi pribadi diposisikan seakan-akan setara dengan data faktual yang seharusnya diuji melalui metode yang jelas, kemudian terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Mengapa sebuah opini personal tentang foto itu bisa muncul sebagai bahan kesaksian di ruang sidang? Jawabannya mungkin berada pada konteks yang jauh lebih luas. Era post-truth, era di mana fakta objektif seringkali kalah berpengaruh dibandingkan emosi, keyakinan pribadi, dan narasi yang cocok dengan selera kelompok tertentu. Era ketika orang lebih mudah percaya pada sesuatu yang dirasa benar dibandingkan sesuatu yang terbukti benar. Era ketika logika dan data seringkali kalah oleh sensasi.
Apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dalam sidang Citizen Lawsuit bisa jadi adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang hidup dalam atmosfer post-truth dapat kemudian menyamakan persepsi pribadi dengan kebenaran objektif. Di era seperti ini, seseorang tidak lagi merasa perlu memeriksa data atau mencari keautentikan dari sumber resmi. Cukup dengan keyakinan yang kuat, percaya pada narasi sendiri, dan menyampaikannya dengan penuh kepastian. Maka masyarakat atau publik tertentu akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Masalahnya, kebenaran tidak bekerja seperti itu. Dalam teori kebenaran, kita mengenal setidaknya 3 pendekatan: rasionalisme, koherensi, dan korespondensi. Rasionalisme menuntut logika yang kokoh. Koherensi meminta konsistensi dengan fakta lain yang sudah terbukti benar. Korespondensi menuntut kesesuaian dengan realitas objektif. Tanpa memenuhi ketiga aspek ini, sebuah klaim tidak bisa begitu saja dianggap benar, apalagi jika ingin digunakan dalam konteks hukum. Akan tetapi dalam era post-truth, teori-teori ini itu seperti dilipat dan dibuang ke keranjang. Yang tersisa adalah saya yakin, saya percaya, saya merasa. Dan ketika ini dibawa ke ruang sidang dalam bentuk kesaksian, yang terjadi adalah kekacauan epistemik. Informasi banal berubah menjadi perdebatan nasional. Persepsi dijadikan dasar tuduhan. Analisis visual yang tidak didukung dengan mitologi yang ilmiah dipaksakan untuk kemudian menjadi argumen. Padahal setiap orang yang memahami hukum pembuktian tahu bahwa kesaksian harus didasarkan pada pengalaman langsung, keahlian profesional, atau data nyata, data faktual. Nah, mengomentari foto tanpa dasar keahlian forensik tidak bisa masuk kategori manapun. Itu hanyalah opini pribadi, bukan fakta. Dampaknya sangat besar. Ketika kesaksian yang tidak berdasar dijadikan sorotan media, masyarakat digiring untuk kemudian melihat persoalan bukan dari kacamata data, tetapi dari kacamata drama. Akhirnya masyarakat merasa sudah menemukan kebenaran dalam tanda kutip. Padahal ya, yang mereka konsumsi adalah persepsi seorang individu yang tidak memenuhi standar pembuktian. Lebih bahayanya lagi, persepsi tersebut dapat memicu polarisasi dan memperkuat echo chamber informasi. Mari kita bayangkan masyarakat sebagai ruang besar dengan jutaan pintu. Pintu-pintu ini adalah informasi yang masuk setiap hari. Di satu sisi, kita punya pintu yang terbuat dari data-data faktual, verifikasi resmi, dan bukti autentik. Di sisi lain, ada pintu yang terbuat dari opini, prasangka, dan narasi emosional. Dalam era post-truth, pintu kedua seringkali lebih menarik, lebih ramai, dan lebih mudah diakses. Dan ketika narasi seperti yang dihadirkan dalam kesaksian Dr. Tifa diperkuat oleh platform digital, ia menjadi lebih mudah dipercaya. Tidak peduli apakah itu benar, yang penting sesuai dengan apa yang ingin didengar oleh sebagian orang. Inilah resiko terbesar dari kesaksian yang tidak berbasis fakta. Ia tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak pondasi berpikir rasional dalam masyarakat kita. Pada akhirnya, apa yang terjadi dalam sidang tersebut bukan hanya tentang foto ijazah, bukan hanya tentang perbedaan bentuk wajah, atau tentang seorang dokter yang memberi kesaksian di luar kompetensi keilmuannya. Ini tentang cara kita sebagai masyarakat memahami sebuah kebenaran. Apakah kita masih menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang harus diverifikasi dengan bukti, ataukah kita mulai percaya bahwa kebenaran hanyalah apapun yang terdengar meyakinkan? Karena jika kita memilih jalan yang kedua, maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak kasus di mana persepsi pribadi dianggap sebagai sebuah bukti. Lebih parahnya lagi, jika siapapun bisa tampil sebagai ahli dalam tanda kutip hanya bermodalkan keyakinan yang mantap. Dan ini akan menjadi presiden buruk bagi masa depan demokrasi kita, hukum, dan cara kita kemudian membangun opini masyarakat. Disinilah pentingnya kita kembali mengingat bahwa kebenaran bukan soal siapa yang paling keras berbicara, bukan soal siapa yang paling percaya diri, melainkan soal siapa yang memiliki bukti paling kuat. Bukan soal keyakinan pribadi, tetapi soal data yang dapat diuji. Kesaksian Dr. Tifa menunjukkan betapa budaya post-truth bisa menyusup ke ruang-ruang yang seharusnya steril dari bias ruang sidang.
Ketika logika digeser oleh persepsi, ketika analisis ilmiah digantikan oleh tafsir visual, dan ketika keyakinan pribadi ditempatkan lebih tinggi daripada dokumen resmi, maka kita tidak sedang mencari kebenaran sebenarnya, malah kita sedang membuat cerita. Dan cerita itu jika terus didorong akan menjadi mitos baru yang dipercaya sekelompok orang tanpa pernah benar-benar diperiksa. Pada akhirnya kita sebagai masyarakat perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita ingin hidup dalam masyarakat yang membangun kebenaran berdasarkan bukti atau berdasarkan perasaan, emosi? Apakah kita mau menyandarkan penilaian pada prosedur formal atau pada cerita yang sekedar terdengar menarik? Karena jika kita memilih yang kedua, maka tidak heran jika nanti siapapun bisa mengklaim bahwa mereka lebih tahu tentang seseorang daripada orang itu sendiri. Ini lucu. Demikianlah kesaksian yang terlihat sepele. Soal foto, soal kacamata, bibir, dan telinga. Dan ternyata menyimpan konsekuensi besar dalam cara kita memandang sebuah kebenaran. Bukan hanya tidak logis, tetapi juga membahayakan integritas informasi di ruang publik. Di tengah arus post-truth yang semakin deras seperti sekarang, kita harus semakin berhati-hati. Jangan sampai persepsi pribadi yang tidak terverifikasi justru menggantikan fakta sebagai pondasi kita berpikir. Dan itulah yang membuat cerita sidang ini di Citizen Lawsuit bukan lagi sekedar kontroversi biasa, tetapi cermin dari tantangan besar di era informasi hari ini. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis atau kajian-kajian terbaru soal perkembangan politik di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.